Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya nih? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran materi pelajaran IPS ya untuk hari ini. Materinya adalah tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Materinya tema 9, subtema 2, kelas 4, MI Muhammadiyah Klopogodo. Masih semangat untuk melanjutkan ke materi ya? Di sini Ustazah mau tanya, sebelumnya kalian pernah belajar mengenai sumber daya alam di semester lalu ya? Jadi, apa itu sumber daya alam? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam ataupun semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ada yang dimanfaatkan secara langsung dan ada juga yang tidak langsung. Artinya, harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan oleh manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara langsung, misalnya sayuran, buah-buahan, dan hasil kebun lainnya. Contoh sumber daya alam yang dimanfaatkan tidak langsung misalnya minyak bumi, batu bara, dan barang tambang lainnya. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jadi, berdasarkan sifatnya, tadi sumber daya alam dibagi menjadi dua ya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang terus tersedia di alam dan apabila habis dapat dihasilkan kembali. Dan jumlahnya itu tidak terbatas. Contohnya, air, udara, tumbuhan, hasil pertanian, hutan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cirinya yaitu sumber daya alam ini tidak bisa dihasilkan lagi setelah digunakan. Jadi jumlahnya sangat terbatas. Apalagi jika digunakan secara terus-menerus, maka akan cepat habis. Contohnya yaitu minyak bumi, mineral, gas alam, batu bara, tembaga, dan hasil tambang lainnya. Ya, di sini Ustazah akan menjelaskan secara detail tentang manfaat sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Coba perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada tabel mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh-contohnya berdasarkan hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil peternakan, dan hasil perikanan. Hasil pertanian itu bermacam-macam, diantaranya ada padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ketela pohon, kentang, gandum. Kemudian hasil perkebunan ada kopi, teh, karet, tebu, sawit, dan kina. Untuk hasil hutan, yaitu ada jati, ada pohon mahoni, ada damar, dan rotan. Selanjutnya hasil peternakan yaitu sapi,
kambing, ayam, bebek, ulat sutra, dan kerbau. Dan yang terakhir, hasil perikanan atau laut, yaitu ikan bandeng, ikan nila, rumput laut, udang, mutiara, kerang, dan lainnya. Manfaat sumber daya alam yang dapat diperbarui dari hasil pertanian yaitu A. Pertanian sawah. Contohnya padi. Padi merupakan produk utama pertanian. Padi dimanfaatkan sebagai makanan pokok penduduk Indonesia. Yang B. Pertanian ladang. Contohnya ada jagung, kacang kedelai, dan ketela pohon. Jagung bermanfaat sebagai makanan pokok, makanan ternak, dan bahan pembuatan berbagai makanan ringan. Kacang kedelai bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan tempe, tahu, kecap, dan susu kedelai. Selanjutnya ketela pohon. Ketela pohon bermanfaat sebagai bahan makanan pokok dan pembuatan makanan ringan. Yang kedua, hasil perkebunan. Contohnya yang A, teh. Teh bermanfaat sebagai bahan pembuatan minuman. Yang B, karet. Karet bermanfaat sebagai bahan pembuatan ban pada kendaraan. C. Sawit atau kita biasa menyebutnya kelapa sawit. Bermanfaat sebagai bahan membuat minyak goreng. Yang D. Tebu. Tebu bermanfaat sebagai bahan baku membuat gula pasir. E. Tumbuhan kina bermanfaat sebagai obat malaria. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada petani kebun teh, ya, dan juga petani kebun karet. Yang ketiga, ada hasil hutan. Contohnya A. Pohon jati atau jati dimanfaatkan kayunya untuk membuat perabotan rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Yang B. Rotan. Rotan sama saja manfaatnya dengan kayu jati, yaitu pembuatan perabotan rumah tangga dan kerajinan tangan. Yang C. Damar. Damar diambil getahnya untuk membuat cat dan dalam bidang farmasi. Yang D. Mahoni dimanfaatkan untuk obat dan juga kesehatan. Ya, di sini ada gambarnya ya, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar pohon ya. Kemudian ada pohon yang sudah ditebang dan juga dihasilkan berupa perabotan rumah tangga, kursi ya. Keempat, ada hasil peternakan. Hasil peternakan contohnya yang A, daging dan susu sapi dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang B, kambing dimanfaatkan daging dan susunya sebagai bahan makanan juga. Yang C, ayam dimanfaatkan daging dan telurnya sebagai bahan makanan juga. Ada bulunya juga untuk membuat kemoceng yang buat bersih-bersih ya. Bersih-bersih di rumah kalian. Kemudian yang D, ulat sutra. Ulat sutra menghasilkan kepompong yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan kain sutra. Dan kain sutra ini harganya sangat mahal di Indonesia karena hasilnya yang sangat bagus. Yang kelima, hasil laut dan perikanan. Untuk contohnya sendiri ada mutiara. Mutiara pada kerang dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Ya, ada contoh gambarnya ya di samping ini ya.
Kemudian yang B, kerang. Kerang juga dapat dimanfaatkan cangkangnya untuk membuat kerajinan dan souvenir. Yang C, ikan laut. Berbagai macam ikan laut juga banyak manfaatnya. Di antaranya sebagai bahan makanan dan termasuk sumber protein hewani. Untuk yang D, rumput laut. Rumput laut dimanfaatkan untuk membuat obat, bahan makanan, dan juga bahan kosmetik. Untuk selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan manfaat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, perhatikan gambar tabel berikut. Di sini ada tabel yang menjelaskan tentang contoh-contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ada 3 ya. Untuk yang pertama, sumber daya alam non-logam atau organik. Yang kedua, sumber daya logam. Yang ketiga, sumber daya alam untuk industri. Untuk sumber daya alam non-logam, contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Untuk sumber daya alam logam, ada nikel, emas, perak, timah, pasir besi, mangan, bauksit, dan tembaga. Sumber daya alam untuk industri diantaranya ada belerang, fosfat, gamping, yodium, intan, asbes, marmer, dan pasir kuarsa. Sumber daya alam non-logam atau organik diantaranya adalah hasil tambang. Yang A, batu bara, bermanfaat sebagai sumber energi pada pembangkit listrik dan pembakaran pada industri. Yang B, gas alam, bermanfaat sebagai bahan bakar pembangkit listrik industri dan sebagai bahan baku plastik. Yang C, minyak bumi, diolah menjadi bahan bakar berbagai kendaraan bermotor. Ya, kalian bisa lihat gambar di samping ini ya. Ya, selanjutnya sumber daya alam logam. Di antaranya ada tembaga. Tembaga banyak digunakan pada peralatan listrik karena termasuk konduktor listrik. Mungkin contohnya ada kabel yang ada di rumah kalian, yang biasa ada di TV atau colokan-colokan itu di dalamnya mengandung tembaga. Kemudian ada emas dan perak yang biasa dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, kalung, gelang, cincin, ataupun anting. Yang selanjutnya ada timah. Timah untuk lapisan produk baja, untuk menyambung logam dengan solder, dan sebagai aluminium foil. Selanjutnya ada nikel. Nikel ini dimanfaatkan untuk membuat koin dan campuran pembuatan stainless steel yang kalian gunakan setiap hari, perabotan rumah tangga contohnya ya. Ada pisau itu ada yang terbuat dari stainless steel. Di samping ini juga ada contoh logam ya, ada emas, perak, dan logam-logam lainnya. Selanjutnya, sumber daya alam untuk industri. Di antaranya ada belerang. Contohnya di sini ada gambarnya juga, yaitu adalah gambar belerang yang biasa ada di puncak gunung. Di sini belerang dimanfaatkan untuk industri farmasi, yaitu pembuatan obat karena baunya yang sangat menyengat ya. Kemudian asbes. Asbes sebagai bahan pembuatan atap bangunan. Kalian bisa tanyakan kepada orang tua ya atau ayah, asbes itu apa? Pasti ayah kalian akan tahu. Kemudian fosfat, itu sebagai bahan pembuatan pupuk. Ada juga marmer, sebagai bahan pembuatan lantai dan keramik. Ya, untuk penjelasan selanjutnya yaitu yang kedua, ada persebaran sumber daya alam di Indonesia.
Di sini kita akan belajar mengenai peta persebaran ya. Perhatikan peta berikut. Ini adalah peta negara apa? Ayo. Ya, ini adalah negara kita ya, negara Indonesia ya. Di sini ada persebaran tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Di sini juga ada keterangan gambarnya ya. Ada, coba kalian lihat di pojok kiri yang warnanya apa ya ini ya, peach ya. Ini ada gambar ikan tuna. Terus ada gambar rumput laut, ada gambar kopi, ada gambar kelapa, ada kelapa sawit, ada jagung dan cengkeh. Nah, gambar-gambar ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia ya. Di antaranya di Sumatera nih. Di Sumatera juga banyak ya. Ada ikan tuna paling banyak ini nih. Ikan tuna paling banyak persebarannya di wilayah Sumatera. Kemudian ada rumput laut, ada kelapa ya. Kemudian nih di antara Laut Jawa ya. Di Laut Jawa juga ada ikan tuna. Terus di Kalimantan juga ada kelapa. Terus kemudian kita ke Sulawesi. Sulawesi di sini juga banyak sekali pohon kelapa ya. Kemudian langsung kita ke timur lagi, itu ada di Maluku juga. Maluku juga banyak ada jagung. Kemudian ke timur lagi paling ujung di Irian Jaya itu ada ikan tuna. Dan juga pohon cengkeh ya. Ya, selanjutnya yang B, yaitu peta persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Perhatikan peta di bawah ini. Ada peta negara Indonesia ya. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contoh-contohnya, yaitu ada keterangan di bawah ini ya. Di bawahnya peta itu ada aluminium, asbes, aspal, batu bara, bauksit, belerang, sampai ke ujung itu ada timah. Nah, jadi semua sumber daya alam ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalian bisa lihat ataupun kalian bisa buka di buku LKS juga ada, ataupun di atlas ya mengenai persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Alhamdulillah sudah selesai pelajaran hari ini. Sekian pembelajaran hari ini ya dari Ustazah. Semoga keberhasilan selalu menyertaimu. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya nak. Sukses selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.